Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang sedikit ringan, yaitu tentang 8 kebiasaan yang akan membuat kondisi finansial Anda semakin banyak. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Disadari atau tidak, sebenarnya masa depan itu bisa diprediksi, bukan secara pasti, karena yang tahu adalah segala hal gaib hanya Allah Ta'ala saja. Hal gaib itu meliputi besarnya rezeki, kepastian jodoh, kematian, hari kiamat, takdir, dan sejenisnya. Pengetahuan tentang itu semua melampaui kemampuan manusia, maksudnya bisa diprediksi. Yang kami maksud adalah masa depan yang terpola. Jadi kami percaya dengan sunatullah. Sunatullah adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan, dan jika kita melakukan hal tersebut maka dampaknya akan kita rasakan. Seperti gravitasi, benda yang dilempar ke atas otomatis jika daya lemparnya melemah maka benda itu tersebut akan jatuh ke bawah. Nah, itulah sunatullah, Allah sudah tetapkan hukumnya begitu. Contoh lainnya adalah mereka yang berdoa, usaha, belajar lebih banyak, tentu potensi rezekinya lebih banyak dibanding yang doa, usaha, dan belajar seadanya. Coba saja Anda malas-malasan sepanjang tahun, bila dipastikan Anda akan ketinggalan jauh dengan mereka yang tekun sepanjang tahun. Jadi jika kita bisa memprediksi masa depan akan jadi seperti apa, hanya saja kita tidak tahu secara detail. Kita mengenal sunatullah dengan sebutan pola. Mau masuk ke surga ada polanya. Polanya gimana? Ikuti Rasulullah dan keluarganya yang dilakukan dan orang-orang soleh lakukan. Semoga dengan rahmat Allah kita bisa masuk ke surga. Amin. Itu ternyata masuk neraka juga ada polanya. Ikuti musuh Rasulullah seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-teman yang memusuhi Rasulullah dan keluarganya. Siapa yang mengikuti mereka dijamin nanti jadi Abu Gosok. Tidak hanya surga dan neraka yang ada polanya, berhasil dan gagal juga ada polanya. Ya, ada polanya. Semua pola meninggalkan jejak, dan semua jejak bisa diikuti. Nah, sekarang kami akan share pola bagaimana menjadikan kondisi finansial semakin baik. Semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat untuk kondisi ekonomi Anda. Amin. Agar kondisi finansial Anda semakin baik di waktu ke depan, coba rutinkan 8 kebiasaan ini yang sudah saya kutip dari buku-buku yang sangat terkenal, bahkan bestseller. Apa yang pertama yaitu berbisnis. Survei membuktikan 10 orang terkaya di dunia adalah entrepreneur alias pengusaha. 10 orang terkaya di Indonesia juga entrepreneur. Bahkan kami juga yakin 10 orang terkaya di kota Anda juga entrepreneur. Gak percaya? Cek sendiri. Entrepreneur ngapain kalau bukan bisnis? Nah, poin yang kedua, berinvestasi. Jangan hanya jago cari uang, tapi berpikirlah cara agar uang jadi uang lagi. Caranya gimana? Ya dengan investasi. Banyak investasi ringan yang bisa dilakukan. Misalnya apa? Contohnya yaitu emas batangan. Menurut banyak pakar yang saya baca, itu termasuk investasi. Atau yang paling ideal, investasi di bisnis orang lain. Dan biarkanlah uang bekerja untuk Anda. 8 kebiasaan untuk meningkatkan kondisi finansial. Yang ketiga yaitu kita harus banyak belajar atau upgrade atau meningkatkan skill kita. Berbisnis dan berinvestasi hendaknya jangan asal. Kalau asal-asalan juga hasilnya ngasal. Jalan keduanya dibarengi juga dengan ilmu. Kejar ilmunya, baca bukunya, ikuti pelatihannya, cari mentor. Tidak banyak yang sadar berbisnis dan berinvestasi tanpa dibarengi ilmu itu cuma akan rugi waktu, rugi ruang, rugi tenaga, dan juga rugi pikiran. Minyak angin saja gak coba-coba, mau bisnis atau investasi kok coba-coba. Temukan mentor untuk
kesuksesan Anda. 8 kebiasaan untuk meningkatkan finansial Anda. 4 adalah berhemat. Idealnya paham cara dapat uang, paham juga cara membelanjakan. Omset bisnis boleh naik turun, tapi gaya hidup jangan ikutan naik turun. Tekan gaya hidup, jangan sampai naik. Jika gaya hidup naik, susah turunnya. Hindari sifat satu ini. Begitu dapat duit, langsung kepikiran dibelikan sesuatu. Jika ada yang cara berpikirnya begitu, maka selamanya akan susah berhemat. Oke, yang untuk poin yang kelima, mulai 8 kebiasaan untuk meningkatkan finansial Anda adalah berbakti. Untuk yang masih punya orang tua, berusaha keraslah muliakan mereka. Baiknya mereka, patuhi mereka, minimal tidak membuat mereka marah. Buat apa? Pertama, karena itu perintah Allah Ta'ala. Kedua, karena dicontohkan Rasulullah. Ketika banyak orang yang nggak paham, doa orang tua itu ke anaknya adalah salah satu doa yang mustajab. Tahu artinya mustajab kan? Doa mustajab itu Allah perkenankan doanya persis seperti yang didoakan. Jadi kalau orang tua Anda mendoakan Anda sukses, Anda berdoa agar sukses, lalu kemudian Anda beneran sukses, bisa jadi itu sebagian besar karena doa orang tua. Ya, doa Anda pribadi hanya menyumbang saham sedikit saja. Buat mereka senyum, lalu minta mereka doakan kebaikan untuk Anda. Ini adalah suap syariah. Nah, dan untuk poin yang 6, 7, 8 mengenai berbagi, mengenai bersyukur dan bertaubat, tidak kami jabarkan, bisa panjang nanti penjelasannya. Dan akan saya bahas ke video konten saya selanjutnya mengenai ilmu berbagi, mengenai kekuatan bersyukur dan bertaubat, akan saya buatkan kontennya. Dan juga kami ingin Anda untuk tetap menjaga niat melakukan 3 hal di atas karena Allah Ta'ala. Ingat, seluruh amal diterima karena terpenuhi syarat, dan salah satu syarat diterima amal adalah ikhlas karena Allah, bukan karena uang, bukan karena ingin pujian. Yang bisa kami sampaikan, lakukanlah poin nomor 6, 7, 8 setiap saat Anda mampu tanpa hitung-hitungan. Ya, itulah 8B. Berbisnis, berinvestasi, belajar, berhemat, berbagi, bersyukur, dan bertobat. Rutinkan 8 hal ini, insya Allah kehidupan finansial Anda akan semakin baik. Bahkan, mohon maaf, walaupun saat ini kondisi sedang sempit sekalipun, rutinkan saja 8 hal kebiasaan yang setelah saya sebutkan tadi. Pelan tapi pasti insya Allah ada berubah. Ya, minimal 1-2 tahun. Kalau Anda sudah melakukan hal ini, melakukan itu secara rutin, semoga tip ini bermanfaat. Lakukan 8 rutin di atas jika ingin finansialnya membaik. Jika ingin sebaliknya, hindari saja hal 8 di atas jika Anda tidak akan mungkin bisa memperbaiki finansial. Kami percaya dengan kalimat, jika ada yang ingin tahu seperti apa masa depannya, perhatikanlah yang ia kerjakan hari ini. Jadi, jika ingin hal baik terjadi di masa depan, maka waktu terbaik untuk merencanakan adalah dimulai dari sekarang. Semoga Allah memudahkan usaha-usaha Anda dan lancar. Silakan Anda share mengenai apa yang saya sampaikan, dan jangan lupa like and subscribe di Sekolah Bisnis Desa Keren. Dan saya akhiri presentasi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.